Halo, kembali lagi dengan saya Anissa di channel saya, Cheerful Little Duck, Tips Mendidik Anak. Nah, kali ini saya akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan anak yang belajar dari rumah. Permasalahan pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana sih caranya agar tidak mudah emosian menghadapi anak. Dan jika sudah terlanjur emosi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan anak. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah bagaimana sih caranya untuk mempermudah mendidik anak sehingga mempermudah pekerjaan kita. Nah, saya juga akan membahas bagaimana sih caranya untuk mendidik anak ketika sudah dijelaskan berulang-ulang kali, namun anak tidak mengerti-mengerti. Apa yang dapat kita lakukan pada situasi seperti itu? Saya juga membahas tentang masalah anak tidak mengerjakan PR, anak yang kesulitan untuk makan atau pilih-pilih makan, dan berbagai macam persoalan lainnya yang berkaitan dengan anak belajar dari rumah. Nah, jangan lupa ya untuk di-subscribe dan diklik tombol notifikasi video ini, dan juga follow Instagram saya yang ada di deskripsi video ini. Nah, langsung aja kita mulai tips yang pertama. Tips yang pertama adalah bagaimana sih caranya melatih kesabaran dalam menghadapi perilaku anak yang tidak kita inginkan. Usahakan untuk menarik nafas yang dalam selama 7 kali, 5 kali, ataupun cuma sekali sebelum merespon kenakalan anak sehingga kita bisa lebih tenang menghadapinya. Bisa juga dengan mengubah perspektif kita. Kita perlu memahami bahwa anak itu tidak pernah sengaja membuat kita marah. Selalu ada alasan di balik perbuatannya, seperti dia ingin mencari perhatian kita, atau dia tidak paham bagaimana cara melakukan yang benar, atau dia belajar cara yang salah. Pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru, ketika saya mengubah perspektif saya kalau anak tidak pernah sengaja membuat saya marah ataupun kesal, saya lebih mudah bisa menghadapi anak dengan tenang dan juga sabar. Selain itu, orang tua juga dapat mengubah perspektifnya. Memang belajar dari rumah ini menjadi usaha ekstra bagi orang tua untuk merawat anak. Namun, apa yang Anda lakukan sekarang adalah perbuatan yang sangat mulia karena melindungi anak-anak dari bahaya. Terus pikirkan pemikiran seperti itu, sehingga Anda lebih mudah untuk merespon anak dengan lebih sabar. Cara selanjutnya adalah mengulang dalam pikiran berkali-kali, anak tidak sengaja membuat saya marah, anak tidak sengaja membuat saya marah, terus-menerus baru merespon anak. Jadi, kita bisa merespon dengan lebih tenang lagi. Cara selanjutnya adalah dengan berpikir seperti seorang detektif. Jadi, ketika anak berbuat kesalahan, kenapa ya anak seperti ini? Contohnya seperti seorang anak yang tidak mau mengerjakan PR. Kita pikirkan alasan dibaliknya. Apakah anak terlalu lelah? Apakah pelajarannya terlalu sulit? Apakah karena tidak ada konsekuensi kalau dia tidak mengerjakan PR? Nah, sekarang yang sering membuat kita emosi adalah anak yang sudah diajarkan berulang-ulang tetap sama, tetap melakukan hal yang sama. Jawabannya, anak sangat wajar melakukannya. Karena untuk mengubah anak agar anak membentuk sikap yang baru, dibutuhkan pengalaman yang berulang-ulang tergantung anaknya, sehingga pengalaman tersebut melekat di otak anak dan membentuk perilaku baru. Nah, waktunya ini bisa aja butuh 1 minggu, bisa aja 1 bulan, bisa aja 6 bulan, bisa aja setahun. Beragam-ragam tergantung anaknya. Saya sendiri sebagai guru pernah mengalami tentang waktu itu semua. Nah, jika anak sudah diajarin, contohnya ya, harus merapikan piringnya setelah makan. Tapi anak tetap aja nggak merapikan piringnya. Jadi daripada menuduh anak atau menyalahkan anak seperti, kan sudah ibu bilang suruh rapikan piring, kok belum dirapikan? Lebih baik deskripsikan apa yang Anda lihat. Anak tidak suka dipojokkan seperti itu, dan ketika dipojokkan, yang ada mungkin anak bisa melawan ataupun tidak melakukan apa yang kita inginkan. Cukup ingatkan kembali anak apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi katakan, piring kotor. Piring kotor di tempat cuci piring. Nah, bagaimana dengan mengajarkan anak pelajaran seperti membantu anak mengerjakan PR, tapi anak sudah dijelaskan berulang-ulang kali tetap aja nggak mengerti. Nah, perlu dipahami, memang sekolah di Indonesia lebih mementingkan akademik.
Nah, metode pembelajaran seperti itu tidak ada di sekolah-sekolah internasional ataupun sekolah di Eropa, Australia, ataupun negara maju lainnya. Di negara maju lainnya, anak dinilai bukan hanya berdasarkan kemampuan akademiknya, tapi dari kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, perlu dipahami seperti pada teori Gardner yang mengatakan bahwa orang tidak lahir dengan semua kemampuan ataupun kepintaran. Beliau sendiri membagi kepintaran menjadi 8. Jadi, untuk anak-anak yang sangat pintar di akademik, misalnya pandai baca, pandai nulis, berarti dia memiliki intelijensi linguistik, ataupun pandai matematika, yaitu intelijensi matematika. Jadi, kalau anak Anda tidak mampu secara akademik, bukan berarti dia anak yang tidak pintar. Hanya dia memiliki kelebihan di bidang lain. Saya sendiri sebagai guru sering sekali melihat seperti ini. Contohnya anak yang sangat pintar di akademiknya, tapi kesulitan dalam hubungan sosial dengan teman-temannya. Ada juga anak yang biasa-biasa aja akademiknya, tapi sangat pintar di aktivitas fisiknya, seperti olahraga. Jadi anak itu berbeda-beda, mereka memiliki keunikan masing-masing. Jadi sangat normal ketika anak kesulitan belajar akademik, memang dia bukan di situ kelebihannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah terus mengulang pembelajarannya. Cobalah untuk tidak langsung memberikan jawaban sama anak, tapi membantu anak untuk mendapatkan jawabannya. Contohnya nih, semalam udah belajar 10 tambah 10 sama dengan 20. Hari ini belajar lagi perhitungan yang sama, tapi anak nggak ingat cara buatnya. Jadi bisa diingatkan awalnya tahapnya apa. Misalnya tahap awal adalah menulis angka 10. Terus tanyakan sama anak, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Hingga tahap akhir, jadi kita membantu anak untuk mengingat kembali bagaimana sih tahapan untuk mencapai jawabannya. Nah, sebagai manusia biasa, kita juga bisa terbawa emosi. Nah, bila itu terjadi sama anak-anak, usahakan ketika emosi tidak memanggil nama anak ataupun menyudutkan anak. Misalnya, meminta anak untuk tidur. Katakan, tidur sekarang. Atau katakan perasaan Anda, saya semarah sekali, sekarang jamnya tidur. Dan paling penting untuk dilakukan ketika terlanjur marah sama anak adalah membuat diri Anda tenang dulu. Misalnya tidur dulu, besok paginya baru bicara sama anak. Mencoba untuk membuat koneksi kembali dengan anak. Dengan berkata sama anak, setelah kita sudah tenang, mungkin keesokan harinya, maaf semalam ibu berteriak sama kamu. Kamu tidak suka dimarahin. Dan maaf sekali, saya juga benar-benar marah waktu itu karena masalah jam tidur. Kita kan sudah bahas jam tidurnya jam 9 malam. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar ibu tidak perlu marah lagi untuk mengingatkan jam tidur? Bicarakan sama anak solusi efektif lainnya selain anak dimarahi ketika dia lupa dengan jam tidurnya. Tips selanjutnya adalah mengajarkan anak menjadi lebih independen. Nah, saya sendiri sering mendapat komentar dari orang tua murid saya. Mereka mengatakan, wah hebat sekali bisa mengatur banyak anak seperti ini di dalam kelas, sedangkan saya satu anak aja sulit. Cara yang saya lakukan supaya lebih mudah mengatur anak adalah mengajarkan anak menjadi independen. Anak sendiri bukanlah makhluk yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun dan butuh bantuan orang dewasa. Anak sangat senang ketika diberikan tanggung jawab atas dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, kita ambil contoh mengajarkan anak cara makan sendiri, cara membereskan makanannya, dan bagaimana caranya membersihkan makanan jika itu tumpah. Nah, awalnya memang sangat sulit mengajarkan anak. Saya sendiri juga sebagai guru selalu berusaha keras di minggu-minggu awal dan bulan awal tahun ajaran baru. Namun, usaha ekstra di awal itu akan sangat membantu jalannya kelas di masa depan. Jadi ketika Anda mengajarkan anak untuk cara makan sendiri dan lain sebagainya, jadinya ke depannya kita tidak perlu capek lagi harus menyiapkan anak makanan. Jadi pekerjaan kita menjadi lebih sederhana. Nah, masalahnya ada orang tua yang berkata, kalau anak saya nggak disuap, anak nggak mau makan. Nah, cara adalah mengikut sertakan anak dalam proses pembuatan makanan, misalnya cuci sayuran. Anda juga bisa minta bantuan, menghitung berapa bawang putih harus dimasukkan, menghitung berapa bawang merah, membantu misalnya mengaduk sayurannya. Cara yang lain adalah dengan memberikan pilihan. Kasih sama anak pilihan mau makan wortel atau brokoli. Namun jika tidak memasak dua jenis sayuran seperti itu,
Cukup kasih piring kosong sama anak, biarkan anak yang memilih berapa banyak takaran makanan yang dia mau. Nah, kita juga bisa mengajarkan anak untuk lebih mandiri seperti membersihkan mainannya setelah bermain, ataupun merapikan kamarnya setelah bangun tidur. Bahkan kita juga bisa memberikan anak tanggung jawab seperti menyapu rumah ataupun tanggung jawab lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan anak saya? Anak saya jangankan disuruh bersihkan makanannya, disuruh apapun nggak mau. Nah, kalau anaknya seperti ini, bisa diubah perintahnya. Misalnya berkata, boleh main setelah bersihkan kamar. Bersihkan kamar atau bantu ibu masak, adik bisa pilih. Jadi berikan dua pilihan, biarkan anak yang memilih. Nah, kalau masih gagal juga, diskusikan dengan anak apa kewajiban yang perlu dia kerjakan setiap hari, agar dia bisa mendapatkan keinginannya, seperti misal main sepeda, main mainan, ataupun uang jajan. Selanjutnya kita masuk ke tips ketiga yang berhubungan, yaitu dengan konsisten. Jadi jika kita sudah menjalankan aturan, itu harus dijalankan dengan konsisten. Nah, kita ambil contoh seperti tadi, tidak mau mengerjakan PR. Berikan dua pilihan sama anak, kerjakan PR dan dapat uang jajan, atau tidak kerjakan PR dan tidak dapat uang jajan. Nah, jadi kita tidak mengancam anak seperti, kalau tidak kerjakan PR, tidak dapat uang jajan. Cara seperti itu membuat semakin kecil kemungkinannya bagi anak mau bekerja sama kita. Cara yang lebih baik, berikanlah dua pilihan tersebut. Nah, karena kesannya seperti dia memilih sendiri, jadinya dia tuh lebih besar kemungkinannya mau mengikuti aturan yang sudah dibuat di awalnya. Nah, perlu dipahami pada saat membuat aturan baru dan kita mencoba konsisten untuk menjalankannya, sangat wajar anak tantrum atau marah ataupun menangis. Karena anak mencoba mencari batasnya kita, dan dia merasa jika dia menangis, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa berusaha. Jadi, siap-siap saja anak pasti bakal lebih mengamuk, lebih marah-marah ketika kita buat aturan baru yang merubah kebiasaannya. Jadi, sangat dibutuhkan untuk sabar dan juga terus berusaha. Nah, sekarang kita bahas tips yang terakhir, yaitu membuat rutinitas tetap bersama anak. Nah, rutinitas yang tetap ini misalnya apa saja yang anak harus lakukan setelah bangun pagi, ataupun apa saja yang anak harus lakukan setelah bangun tidur siang, atau jam berapa dia harus kerjakan PR. Dengan menetapkan rutinitas yang tetap seperti ini, anak bisa jadi lebih independen untuk mengerjakan apa yang seharusnya mereka lakukan tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua. Nah, orang tua dapat berkreasi membuat poster tentang rutinitas setiap harinya. Nah, contohnya di sini rutinitas sebelum tidur. Orang tua dapat bekerja sama anak untuk membuat posternya. Bisa aja seperti anak mewarnai atau orang tua menggambar. Ditambah juga buat wajah anak yang dipotong dan ditempelkan di stik es krim. Untuk anak-anak yang sangat kecil, mereka sangat suka menggunakan gambar yang seperti ini. Kemudian, stik es krimnya dapat ditempel dengan velcro atau bahan blanket lainnya, atau bisa dibuat seperti ada kantung di tiap bagian rutinitas malamnya. Jadi anak secara mandiri menggunakan stik dengan wajahnya itu, dan meletakkannya di bagian mana yang sudah dia kerjakan. Selain itu bisa juga posternya dimasukkan ke clear folder warna putih bening, dan berikan spidol sama anak. Jadi anak bisa secara mandiri mendandai bagian mana yang sudah dikerjakan anak, dan poster sendiri bisa dipakai untuk hari selanjutnya karena bisa dihapus. Jangan lupa terus berikan pujian sama anak ketika dia sudah menjalankan rutinitas malamnya, ataupun dia sudah mulai menandai posternya. Nah, sekarang masalahnya kalau di setting kelas, karena punya banyak teman-teman seusianya, sangat mudah untuk mengarahkan anak. Ketika ada temannya satu mau ngerjakan, dia pasti bakalan ikut juga mengikuti temannya. Di rumah kan dia tidak punya teman-teman seperti itu. Jadi yang bisa saya sarankan, ibu juga punya rutinitas malam, juga punya poster yang ditempel di dinding, dan juga mencoba menggunakan spidol untuk mencoret bagian yang sudah dikerjakan. Jadi, ibu ataupun ayah menunjukkan perilaku yang baik untuk anak sehingga dia dapat menirukannya. Kalau anak masih tidak tertarik, jangan dipaksa.
tapi terus tunjukkan kebahagiaan ibu mencoret rutinitas malam itu. Jadi anaknya menjadi tertarik. Memang dibutuhkan beberapa waktu sehingga anak paham rutinitasnya tanpa ada poster lagi, dan dia sudah hafal. Nah, ketika anak sudah hafal, semakin mudahlah pekerjaan ibu karena tidak perlu menyuruh-nyuruh anak apa yang harus dia lakukan di malam hari. Kita juga bisa membuat rutinitas mengerjakan PR. Diskusikan sama anak kapan ibu atau ayah punya waktu untuk bekerja sama anak mengerjakan PR-nya. Nah, kita kan sudah membahas membuat anak lebih mandiri, membuat rutinitas, dan juga membuat aturan yang konsisten. Namun kita tidak mau kan pada saat menjalankan aturan, anak malah mencoba mencari alternatif lain. Contohnya seperti boleh dapat uang jajan tapi kerjakan PR dulu. Kita tidak mau anak malah memilih untuk mulai mencuri uang orang tua ataupun mencari uang di luar. Nah, maka itu sangat penting agar anak mengambil keputusan yang baik, yaitu membangun hubungan positif dengan anak. Caranya bisa dibuat rutinitas tetap, mungkin setiap malam, untuk bermain permainan bersama anak. Jadi ayah, ibu, anak, dan mungkin kakek dan nenek juga kalau ada, bisa ikut main mainan apapun bersama anak. Bisa juga ada acara tiap minggu untuk nonton bareng keluarga. Nonton di TV juga tidak masalah. Film apapun yang anak suka. Bisa juga hanya nari-nari sama anak. Bisa dibuka di YouTube video nari dan nari-nari dan bertingkah konyol bersama anak. Ketika anak memiliki rutinitas sama orang tua untuk bermain seperti itu, semakin dekatlah hubungan anak dengan orang tua. Jadi kemungkinan dia ketika kita menjalankan aturan yang ketat untuk mengambil keputusan yang tidak baik menjadi lebih kecil. Bisa juga membuat rutinitas misalnya tiap hari Minggu pagi, lari pagi bareng. Ataupun rutinitas lainnya yang sesuai dengan jadwal orang tua. Dan pastikan rutinitas itu menarik juga bagi anak, jadi anak sangat senang melakukannya. Nah, saran tambahannya bagi orang tua sangat baik untuk menjadi lebih proaktif. Karena anak belajar dari rumah, berarti orang tua perlu lebih proaktif untuk mencari tahu pelajaran anak. Misalnya membahas pelajaran anak sebelum anak mempelajarinya. Orang tua juga bisa sering curhat dan sharing sama guru ketika ada materi yang orang tua tidak paham. Jadi orang tua dapat lebih mudah mengajarkan sama anak. Nah, demikian video saya kali ini. Memang butuh usaha ekstra selama belajar dari rumah ini. Tapi dengan kegigihan, konsisten, kerja keras, dan kesabaran, pasti akan berlalu dan anak Anda juga akan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga bermanfaat tips yang saya sharing. Mohon bantuannya subscribe dan share video saya, dan juga follow Instagram saya yang ada di deskripsi video ini. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih lagi dan sampai jumpa.